Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Zahra dengan NIM 289 2350150 dari Prodi Manajemen dalam mata kuliah Ekonomi Internasional. Kali ini kita akan membahas pembahasan materi tentang integrasi ekonomi dan perdagangan internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas. Baik, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada pengertian. Pengertian integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus diidentifikasikan secara hati-hati. Secara umum, integrasi ekonomi adalah sebuah proses di mana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya. Jadi, integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Hambatan ekonomi meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi secara aktual maupun potensial relatif rendah. Selanjutnya, di sini ada manfaat dan keuntungan manfaat atau keuntungan dan integrasi ekonomi, yaitu berkaitan dengan signifikan integrasi. Integrasi ekonomi memberi manfaat baik dari sudut pandang pelaku ekonomi maupun bagi perekonomian kawasan. Dengan demikian, manfaat integrasi ekonomi yaitu produk-produk semakin efisien dan berpeluang terjadi spesialisasi, sehingga negara yang bersangkutan memiliki keunggulan kooperatif. Produksi meningkat akibat meningkatnya volume perdagangan. Posisi tawar di forum internasional baik sehingga dapat memungkinkan volume perdagangan meningkat. Efisiensi produk semakin meningkat sehingga akan meningkatkan kompetensi. Kualitas produk dan faktor produksi makin meningkat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Selanjutnya, nomor 6, mobilitas modal dan tenaga kerja bebas keluar masuk sesama negara anggota. Adanya koordinasi antara sesama anggota dalam kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya ada kerugian yang dialami dalam integrasi ekonomi internasional. 1. Membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. 2. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan besar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam satu kawasan. 3. Diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara dalam menentukan apakah bersedia untuk melepas sebagian kedaulatan negaranya kepada badan supranasional di kawasan. 4. Kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. 5. Tenaga kerja dan produksi dari negara lain dalam suatu kawasan akan masuk dengan hambatan yang lebih ringan. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran di dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien. Selanjutnya ada dampak integrasi ekonomi. Ketika integrasi ekonomi berlangsung, terjadi perlakuan diskriminatif antar negara anggota dan negara-negara bukan anggota integrasi di dalam pelaksanaan perdagangan sehingga akan memberikan dampak kreasi dan dampak diversi bagi negara-negara anggota. Keduanya selain berbeda juga saling bertolak belakang, yaitu kreasi perdagangan atau trade creation
dan diversi perdagangan atau trade diversion. Selanjutnya ada kreasi perdagangan atau yang kita sebut dalam bahasa Inggris trade creation. Kreasi perdagangan terjadi apabila sebagian produk domestik di suatu negara yang menjadi anggota Perserikatan Pabean atau negara luar yang bukan anggota digantikan impor yang harganya lebih murah dari anggota lainnya. Maka hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan. Selanjutnya, diversi perdagangan atau trade diversion. Dampaknya adalah sebagai substitusi saja, yaitu suatu pengalihan perdagangan dari mitra lama di luar kawasan ke mitra baru anggota kawasan yang disebut diversi perdagangan atau trade diversion. Diversi perdagangan terjadi apabila impor yang murah dari negara luar yang bukan anggota Perserikatan Pabean tergusur oleh impor yang harganya lebih mahal dari negara anggota. Selanjutnya ada bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. Bentuk-bentuk dan tahapan kerjasama ekonomi adalah tatanan perdagangan dengan preferensial atau preferential trading arrangement, daerah perdagangan bebas, Free Trade Area, Kesatuan Pabean, Custom Union, Pasaran Bersama, Common Market, Kesatuan Ekonomi, Economic Union, Mata Uang Tunggal, Monetary Union, dan Kesatuan Supranational Union. Selanjutnya di sini ada tatanan perdagangan. Tatanan perdagangan preferential. Tatanan perdagangan preferential atau Preferential Trading Arrangement (PTA), bentuk kerjasama paling sederhana adalah tatanan perdagangan preferential PTA. PTA merupakan kerangka kerja sama sekelompok negara yang mengizinkan untuk impor barang dari negara penanda tangan dengan preferensi yang memberlakukan tingkatan tarif yang lebih rendah dari yang dikenakan impor barang dari ketiganya, contohnya yang dilakukan antara anggota ASEAN dalam CEPT. Kedua ada daerah perdagangan bebas atau Free Trade Area atau FTA. Tahapan berikutnya adalah kawasan perdagangan bebas atau VTA yang merupakan pasar terbuka bagi negara-negara anggota. Integrasi ekonomi regional bagi kriteria daerah 5 perdagangan bebas adalah integrasi yang longgar dan kurang intensif. Masalah yang sering terjadi adalah seringkali komoditas yang diimpor dari negara bukan anggota cenderung masuk ke dalam perdagangan bebas melalui negara yang paling mengenakan tarif eksternal paling murah. Pengawasan akan lebih mudah jika negara-negara yang membentuk daerah perdagangan bebas tidak memiliki batas daerah yang sama, sehingga transfer komoditas di dalam daerah lebih mudah dikontrol. Selanjutnya di sini ada Kesatuan Pabean atau Customs Union. Tahap ketiga adalah Kesatuan Pabean CU. Karakteristik integrasi ekonomi ini ditandai oleh selain dari peraturan FTA, juga dicirikan oleh semua negara anggota memberlakukan beban tarif dan non-tarif yang sama atau seragam common tarif terhadap komoditas impor dari negara bukan anggota. Dalam hal ini, ada kesepakatan bersama mengenai pembagian dari penerima tarif yang berlaku di antara negara anggota berdasarkan pada suatu rumusan tertentu. Yang keempat,
pasaran bersama atau common market. Common market ini mempunyai derajat dari lebih tinggi dari FTA dan kesatuan pabean. Ada tiga hal yang mencakup dalam bentuk organisasi pasaran bersama, yaitu A. Melenyapkan rintangan perdagangan yang terjadi di antara negara anggota, B. Menetapkan suatu tarif eksternal bersama, C. Menghapus restriksi atau hambatan nasional terhadap pergerakan tenaga kerja, kapital, bahan baku lainnya antar negara anggota. Yang kelima, ada kesatuan ekonomi atau ekonomi union. Tujuan membentuk kesatuan ekonomi adalah biasanya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendekatkan politik dan budaya antar negara-negara anggota secara konkret. Dalam tahap kelima ini adalah suatu blok perdagangan yang merupakan gabungan dari kebebasan yang ada pada ketiga tahap sebelumnya, yaitu FTA, pasar bersama atau common market, dan kesatuan pabean, yaitu custom union. Yang keenam, ada mata uang tunggal atau monetary union, merupakan salah satu tahapan yang mengatur negara-negara anggota menggunakan alat bayar yang sama dalam kawasan. Pada tahap ini, maka negara-negara anggota harus mempunyai kebijakan keuangan yang baik dan harmonis di antara mereka sendiri. Yang ketujuh, ada kesatuan supranasional atau supranational union. Bentuk dan tahapan organisasi ekonomi ini adalah paling tinggi derajatnya dari model integrasi yang lainnya yang dikenal dengan kesatuan supranasional atau kesatuan politik union. Pada tahapan ini, negara-negara anggota setuju untuk menggabungkan pemerintah mereka pada aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial kepada penguasa tertinggi yang diangkat bersama. Selanjutnya ada kemungkinan efek-efek dinamis perserikatan pabean. Pengaruh bagi perusahaan kesejahteraan sehubungan dengan penciptaan perdagangan tidak hanya bersifat statis, tetapi juga memungkinkan adanya keuntungan-keuntungan yang bersifat dinamis. Termasuk dalam keuntungan-keuntungan dinamis adalah keuntungan dari skala ekonomi atau economic of scale, rangsangan dari persaingan, dan rangsangan untuk investasi. A. Keuntungan dari skala ekonomi atau economies of scale. Keuntungan ini merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh kesatuan pabean di negara-negara berkembang. Meskipun masih banyak perdebatan, keuntungan skala ekonomi mungkin berasal dari produk-produk manufaktur melalui spesialisasi produk, misalnya melalui ukuran atau model produk tertentu. B. Rangsangan bersaing tarif-tarif yang tinggi dapat menciptakan dan meningkatkan kekuasaan monopoli, sehingga satu atau dua perusahaan besar berkuasa atas sejumlah besar produsen kecil yang tidak efisien. Hal ini yang dikehendaki oleh kekuasaan monopoli, karena bagi mereka yang paling penting bukan volume perdagangan, tetapi harga yang tinggi untuk menghalau ke perusahaan kecil. Yang terakhir, ada investasi. Perangsangan investasi dari industri-industri baru cenderung lebih besar daripada dispensasi atau industri substitusi impor yang terhalang industri-industri lama kecuali bila terjadi kelebihan kapasitas. Dalam hal ini, kesatuan pabean dapat menyebabkan timbulnya inflasi. Selain itu, perangsangan dinamis bagi industri dalam negeri ada kemungkinan mendapat dorongan investasi dari luar negeri. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.